Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek atau manusia yang menggunakan wahana yang digerakkan oleh mesin yang memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bus kampus adalah salah satu sarana yang memegang peran penting dalam menunjang kesuksesan pendidikan mahasiswa ITERA. Kurangnya suplai transportasi menjadikan mahasiswa ITERA sulit dalam bermobilisasi, serta kurangnya atau tidak adanya sarana transportasi menjadikan atau menambah kesulitan bagi mahasiswa ITERA dalam bermobilisasi antar gedung. Adapun tujuan dari penelitian kami kali ini yang pertama untuk menyesuaikan antara suplai dan demand transportasi kampus ITERA yang tentunya sesuai dengan kriteria transportasi yang diminati mahasiswa ITERA. Yang kedua, untuk meningkatkan fasilitas mobilisasi antar gedung yang aman, nyaman, dan sesuai standar. Ketika sebuah transportasi telah ada, maka dibutuhkan fasilitas penunjang agar transportasi dapat berjalan sesuai dengan standar. Yang ketiga, untuk melakukan pengadaan alternatif transportasi lain ketika bus kampus ITERA tidak beroperasi. Pada jam-jam bus kampus ITERA tidak beroperasi, maka dibutuhkan pengadaan transportasi lain agar kegiatan mobilisasi tetap dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sasaran. Jadi di dalam kasus kurangnya alternatif transportasi untuk mobilisasi antar gedung mahasiswa ITERA, itu tuh kami membuat sasaran. Jadi ada 3 sasaran utama. Yang pertama adalah kami memiliki sasaran untuk mengusahakan alternatif transportasi lainnya untuk transportasi mahasiswa. Yang kedua adalah meningkatkan fasilitas transportasi di kampus ITERA. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan fasilitas transportasi Institut Teknologi Sumatera. Kemudian output dari perencanaan yang kami lakukan yaitu yang pertama, diadakannya fasilitas alternatif lain selain bus kampus seperti sepeda kampus. Yang kedua, diadakannya jalur pejalan kaki serta dengan fasilitasnya seperti lampu penerangan, drainase, dan tempat sampah. Yang ketiga, diadakannya jalur sepeda yang nyaman dan aman. Yang keempat, diadakannya tempat pemberhentian bus ataupun halte serta dengan fasilitas-fasilitasnya. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan teori. Yang pertama ada halte. Halte yaitu tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum yang terdiri dari halte dan tempat pemberhentian bis. Tempat pemberhentian bis atau TPB adalah tempat untuk menurunkan atau menaikkan penumpang dan menaikkan penumpang. Sedangkan halte adalah bangunan yang dijadikan tempat pemberhentian kendaraan untuk menurunkan atau menaikkan penumpang yang sudah dilengkapi dengan fasilitas. Adapun tujuan dan fungsi halte itu adalah yang pertama untuk menjamin ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Yang kedua, untuk menjamin keselamatan pengguna angkutan umum. Yang ketiga, menjamin keselamatan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Yang keempat, untuk memudahkan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan umum atau BOS. Sedangkan syarat bus itu sendiri, yang pertama ada halte berada di sepanjang jalur pejalan kaki. Jalan atau jalur pejalan kaki tersebut yang sudah difasilitasi. Nah, yang selanjutnya halte diusahakan berada di tempat yang ramai kegiatannya atau pusat kegiatan. Yang keempat, memiliki rambu petunjuk, dan yang kelima pastinya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu trotoar. Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan namun lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan. Nah, tujuan dibangunnya trotoar ini adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan si pejalan kaki yang bersangkutan. Nah, bagaimanakah kriteria trotoar yang ideal itu? Nah, yang pertama, memiliki ukuran dan dimensi yang tepat. Nah, yang kedua, dibangun pada lokasi yang strategis. Nah, yang ketiga, trotoar harus memiliki ruang yang bebas.
Yang keempat, trotoar harus ramah disabilitas. Nah, yang terakhir, adanya komponen pendukung yang memadai seperti komponen penerangan dan kursi pedestrian yang berguna untuk tempat beristirahat sejenak bagi para pejalan kaki. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori jalur sepeda. Jadi, menurut perencanaan geometrik pada tahun 1992 dinyatakan bahwa spesifikasi jarak jalur pesepeda minimum adalah 2 meter. Kemudian terdapat spesifikasi lainnya. Yang pertama adalah dari pembahasan tipe 2 kelas 1 dan kelas 2 dengan jarak 3,5 meter. Kemudian terdapat juga tipe 2 dengan kelas 3 dengan jarak 2,0 meter. Kemudian lebar minimum jalur sepeda dan pejalan kaki itu boleh berjarak antara 0,5 meter. Dengan tanda kutip bahwa jalur lalu lintas tersebut volumenya besar. Kemudian terdapat juga lebar minimum ruang bebas mendatar antara jalur pesepeda dengan jalur pejalan kaki itu sebesar 1 meter. Kemudian dalam pembuatan jalur pesepeda itu memiliki beberapa desain khusus yang mana mengutamakan adanya keamanan, kenyamanan, dan memiliki standar yang baik. Dari desainnya tentunya bahwa terdapat pemisahan secara fisik antara jalur pesepeda dengan jalur pejalan kaki ataupun pengguna jalan yang lainnya. Kemudian jalur sepeda sebagai bagian dari jalur lintas itu tuh memiliki perbedaan marka dari segi warna yang berbeda. Selanjutnya, tabel kebutuhan data. Data pertama yang dibutuhkan dari studi ini adalah mengetahui jumlah mahasiswa yang bermobilisasi pada siang hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Manfaat dari mengetahui data ini adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan transportasi oleh mahasiswa yang dikumpulkan melalui pencatatan dokumentasi ke LTPB. Data kedua yang dibutuhkan adalah jadwal pengoperasian bus ITERA dari hari Senin sampai hari Jumat. Manfaat dari mengumpulkan data ini adalah untuk mengetahui alasan diberlakukannya jadwal tersebut yang dikumpulkan melalui literasi dan wawancara. Data ketiga yang dibutuhkan adalah titik penempatan halte. Fungsi mengetahui dari titik penempatan halte ini adalah agar mobilisasi bus ITERA menjadi lebih teratur, yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Lalu selanjutnya kami ingin mengetahui data yaitu rute mobilisasi mahasiswa ITERA. Tujuan kami dari mencari data ini yaitu untuk mengetahui rute yang dilalui mahasiswa untuk bermobilisasi. Lalu data yang selanjutnya yang kami perlukan ialah kondisi existing jalur pejalan kaki, serta kami ingin mengetahui kondisi existing jalur sepeda. Kedua data ini kami perlukan guna untuk mengetahui kondisi terkini jalur pejalan kaki di ITERA maupun jalur sepeda di ITERA. Nah, kita masuk ke gambaran umum wilayahnya, yaitu konstelasi wilayah kajian. Institut Teknologi Sumatera atau ITERA merupakan perguruan tinggi yang terletak di Jalan Terusan Ria Cuduk, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung. ITERA sendiri diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 124 tahun 2014. Baru-baru ini ITERA menerima bantuan dari Kementerian Perhubungan RI berupa 10 unit bus kampus. Bus kampus ini dijadikan ITERA sebagai Smart Bus Rapid Transit BRT atau BRT ITERA. Dalam perencanaan Smart BRT akan dioperasikan pada semester genap tahun akademik 2019-2020 yang dimulai pada akhir Januari 2020. Rute bus ini sendiri ada dua, yaitu intrakampus dan antarkampus. Intrakampus berada di lingkupan kampus itu sendiri, yaitu memudahkan mahasiswa untuk melakukan mobilisasi antar gedung, dan yang kedua antar kampus, rutenya yaitu di luar kampus ITERA menuju kampus ITERA.
Smart BRT ITERA juga digunakan sebagai penunjang kegiatan semua sivitas akademik ITERA. Analisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap mobilisasi di ITERA. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa ITERA terhadap proses mobilisasi di Institut Teknologi Sumatera. Pendapat tersebut kemudian akan kami jadikan acuan untuk menentukan langkah apa yang akan kami ambil atau strategi apa yang kami perlukan untuk meningkatkan kualitas mobilisasi di Institut Teknologi Sumatera. Pada penelitian yang pertama, kami melakukan penelitian terhadap jenis mahasiswa berdasarkan tempat tinggalnya. Di sini kami membagi dua jenis mahasiswa, yaitu mahasiswa yang tinggal di asrama dan yang kedua adalah mahasiswa yang tidak tinggal di asrama atau non-asrama. Jadi setelah kami melakukan penelitian, kami menemukan hasil bahwa berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa responden yang merupakan mahasiswa yang tinggal di asrama adalah sebanyak 27 mahasiswa dengan persentase 54% dan responden yang bukan mahasiswa yang tinggal di asrama atau non-asrama sebanyak 23 mahasiswa dengan persentase 46%. Dapat dilihat dari data tersebut, sebanyak 54 responden merupakan mahasiswa yang tinggal di asrama. Maka dari itu, tentu saja dibutuhkan alat transportasi yang dapat mendukung mahasiswa asrama untuk bermobilisasi dari antar gedung ke gedung. Pada penelitian yang kedua, kami melakukan penelitian terhadap jenis transportasi mahasiswa yang digunakan untuk bermobilisasi di ITERA. Jadi di sini kami membaginya berdasarkan 5 jenis transportasi untuk para mahasiswa, yaitu yang pertama berjalan kaki antar gedung, yang kedua menggunakan kendaraan bermotor, yang ketiga menggunakan bus intrakampus, keempat bersepeda, dan yang kelima menumpang kepada teman. Berdasarkan tabel dan diagram berikut, diketahui bahwa mahasiswa yang menggunakan kendaraan bermotor lebih banyak daripada mahasiswa yang menggunakan kendaraan yang lainnya untuk bermobilisasi, sebesar 18 mahasiswa dengan persentase 37%. Kemudian disusul oleh mahasiswa yang berjalan kaki sebanyak 15 mahasiswa dengan persentase 31%, dan mahasiswa yang menggunakan bus intrakampus untuk bermobilisasi sebanyak 8 mahasiswa dengan persentase 16%, dan juga mahasiswa yang menumpang teman juga sebanyak 8 mahasiswa dengan persentase 16%. Dan yang terakhir adalah mahasiswa yang menggunakan sepeda untuk bermobilisasi antar gedung adalah sebesar 2 mahasiswa dengan persentase 0,02%. Dapat kita ketahui bahwa sebanyak 37 responden merupakan mahasiswa yang menggunakan kendaraan bermotor untuk bermobilisasi antar gedung. Maka dari itu dibutuhkan jalan yang benar-benar nyaman untuk para pengguna kendaraan bermotor dan juga tempat parkir yang layak serta lampu penerangan. Kemudian juga dapat kita lihat sebanyak 31 responden merupakan pejalan kaki. Maka dari itu kampus harus betul-betul menyediakan jalan yang layak bagi para pejalan kaki. Pada penelitian yang ketiga, kami melakukan penelitian penggunaan bus intrakampus di kalangan mahasiswa ITERA. Di sini kami membagikannya dengan 2 pilihan, yakni yang pertama sudah pernah menaiki bus intrakampus dan yang kedua belum pernah menggunakan fasilitas bus intrakampus. Jadi berdasarkan tabel dan diagram di atas merupakan pemaparan penggunaan bus intrakampus di kalangan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Dapat kita ketahui bahwa sebanyak 38 mahasiswa dengan persentase 76% sudah pernah menaiki bus intrakampus Institut Teknologi Sumatera. Kemudian itu sebanyak 12 mahasiswa belum pernah menaiki atau menggunakan fasilitas bus intrakampus Institut Teknologi Sumatera. Dapat kita lihat dari data tersebut sebanyak 76% dari responden sudah pernah menaiki atau menggunakan fasilitas bus intrakampus. Maka dari itu kampus harus sudah benar-benar memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk bermobilisasi. Namun masih ada kekurangan daripada bus intrakampus tersebut, yakni pada jam pengoperasiannya yang kurang bersahabat dan belum adanya halte bus. Pada siang hari, bus intrakampus ITERA masih
belum dioperasikan. Maka dari itu sangat dibutuhkan oleh para pejalan kaki atau para pengguna bus intrakampus. Dan pada penelitian yang keempat, kami melakukan penelitian terhadap pendapat mahasiswa Institut Teknologi Sumatera terhadap proses mobilisasi di ITERA. Jadi di sini kami membagikannya dengan 5 pilihan, yakni yang pertama belum atau kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga lumayan baik, yang keempat sudah baik, dan yang kelima sangat baik. Diketahui dari tabel dan diagram berikut, sebanyak 16 mahasiswa dengan persentase 33% berpendapat bahwa proses mobilisasi di Institut Teknologi Sumatera belum cukup baik. Yang selanjutnya merupakan penelitian terhadap pendapat mahasiswa Institut Teknologi Sumatera terhadap proses mobilisasi di ITERA. Jadi di sini kami membagikannya dengan 5 pilihan, yakni yang pertama belum atau kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga lumayan baik, yang keempat sudah baik, dan yang kelima sangat baik. Diketahui dari tabel dan diagram berikut, sebanyak 16 mahasiswa dengan persentase 33% berpendapat bahwa proses mobilisasi di Institut Teknologi Sumatera belum cukup baik. Yang selanjutnya merupakan 12 mahasiswa dengan persentase 24% berpendapat bahwa proses mobilisasi di Institut Teknologi Sumatera cukup baik. Dan yang ketiga, sebanyak 12 mahasiswa dengan persentase 24% berpendapat bahwa proses mobilisasi di ITERA sudah baik. Dan selanjutnya sebanyak 1 mahasiswa dengan persentase 1% berpendapat bahwa mobilisasi di Institut Teknologi Sumatera sudah sangat baik. Dapat kita lihat pada data-data di atas tersebut bahwa persentase terbesar berada pada mahasiswa yang berpendapat bahwa mobilisasi di Institut Teknologi Sumatera belum atau kurang baik, yaitu sebesar 33% daripada responden. Hal tersebut membuktikan bahwa ITERA masih harus banyak memperbaiki kekurangan seperti banyaknya jalan yang berlubang, kurangnya lampu penerangan, belum adanya jalur khusus sepeda, jadwal pengoperasian bus yang kurang tepat, tidak adanya halte bus, dan juga jalan yang belum ramah kepada para pejalan kaki atau pedestrian. Oke, kita lanjut membahas datanya. Di layar ditampilkan sebuah rute yang sering dilalui oleh mahasiswa. Nah, map ini patokannya adalah asrama. Nah, mahasiswa asrama sering melakukan mobilisasi ke gedung E, yaitu gedung 1, lalu ke gedung C dan D, yaitu nomor 2, lalu ke gedung A, yaitu gedung yang nomor 3, dan gedung B, yaitu nomor 4. Nah, garis yang berwarna merah ini merupakan jalur kendaraan bermotor, mobil, ataupun sepeda. Sedangkan garis yang berwarna oranye ini merupakan jalur pejalan kaki untuk menuju gedung E. Nah, dari sini kita bisa melihat jika sepanjang jalur hanya satu jalur yang memiliki akses untuk pejalan kaki, sedangkan jalur lain tidak memilikinya. Hal ini bisa mengganggu mobilisasi mahasiswa, dan ini juga bisa mempengaruhi tingkat keselamatan mahasiswa. Lalu yang selanjutnya adalah rute kedua mobilisasi mahasiswa. Rute kedua ini dimulai dari gedung C atau gedung D menuju gedung kuliah umum ataupun gedung laboratorium teknik. Panah merah itu menunjukkan jalur yang sering dilalui oleh mahasiswa berkendara, baik kendaraan motor maupun kendaraan mobil. Sedangkan garis biru jalur yang sering dilalui mahasiswa pejalan kaki. Nah, rutenya itu kita mulai dari gedung C atau gedung D menuju kantin, di mana setelah kantin terdapat jalan kecil. Jalan kecil ini hanya khusus untuk mahasiswa pejalan kaki, kemudian bisa sampai ke
gedung laboratorium teknik ataupun gedung kuliah umum. Selanjutnya saya akan membahas tentang kondisi jalanan di ITERA. Ada 2 kondisi jalanan yang kami dapatkan, yaitu yang pertama adalah kondisi jalanan yang berlubang. Kita tahu kondisi jalanan berlubang itu akan menghambat mobilisasi mahasiswa, dikarenakan jalanan berlubang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Lalu yang kedua ada jalanan yang tidak memiliki penerangan lampu. Itu akan mengganggu kenyamanan dan keamanan mahasiswa saat berkuliah di malam hari karena mereka akan terganggu pada jalanan yang gelap. Untuk mahasiswa TPB ITERA saja, setidaknya ada 3.000 mahasiswa yang melakukan mobilisasi antar gedung pada hari aktif kuliah. Dari data tersebut, akan sangat sukar jika kita hanya mengandalkan bus kampus ITERA saja. Nah, adapun strategi untuk menanggulangi keadaan tersebut, yakni yang pertama, menyediakan jalur pejalan kaki. Kita tahu hampir sebagian mahasiswa TPB ITERA tinggal di asrama, yang notabene tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, sehingga banyak dari mahasiswa asrama yang memilih bermobilisasi dengan berjalan kaki. Sayangnya, jalur pejalan kaki sendiri belum memadai di ITERA. Adapun yang kedua, menyediakan jalur pesepeda. Kita nyamannya pengguna sepeda karena belum adanya jalur pesepeda, sehingga masih jarang orang yang menggunakan sepeda dalam bermobilisasi. Kemudian, dari judul kurangnya alternatif transportasi untuk mobilisasi antar gedung mahasiswa ITERA, itu memiliki strategi untuk memecahkan masalahnya. Jadi yang pertama adalah kami mengusulkan untuk menyediakan jalur pejalan kaki. Berdasarkan hasil data primer, dinyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa TPB itu bermukim di asrama ITERA. Untuk itu, mahasiswa asrama ITERA sangat membutuhkan adanya penyediaan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman sebagai media untuk bermobilisasi antar gedung. Jadi, spesifikasi dari jalur pejalan kaki itu memiliki spesifikasi yang aman, nyaman, dan memiliki standar. Kemudian, bagaimana sih standar pembuatan jalur pejalan kaki itu? Jadi, dalam membuat jalur pejalan kaki itu harus mempertimbangkan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah mudah dan jelas. Jadi, fasilitas pedestrian yang dibuat harus mudah, tidak menyusahkan untuk kita berjalan kaki. Kedua adalah nyaman dan aman. Jadi, fasilitas dari pejalan kaki itu tuh harus mementingkan kenyamanan dan keamanan dari pejalan kaki. Yang ketiga adalah permukaan. Jadi, di dalam pembuatan pejalan kaki itu pembuatannya bahannya harus stabil, kuat tahan cuaca, halus namun tidak licin untuk mengutamakan keselamatan. 4 adalah kemiringan. Jadi dalam membuat jalur pejalan kaki itu harus mempertimbangkan kemiringan. Kemiringan melintang antara 2,3% agar tidak ada genangan air. Kemudian kemiringan memanjang maksimal 7%. Kemudian terdapat area istirahat. Jadi disarankan di sepanjang jalan pembuatan jalur pejalan kaki itu tuh disertakan adanya area istirahat untuk pejalan kaki untuk beristirahat tentunya. Kemudian lebar. Jadi berdasarkan lebar data objektif efektif minimum dan maksimumnya bahwa ruang pejalan kaki itu adalah 60 cm ditambah 15 cm untuk bergoyang tanpa membawa barang. Artinya sehingga membutuhkan total 2 orang pejalan kaki berpapasan tanpa terjadi persinggungan. Kemudian kami mengusulkan 2 strategi yang kedua. Jadi menurut berdasarkan hasil data primer dari mahasiswa TPB itu juga, mahasiswa TPB ITERA itu banyak yang menggunakan sepeda sebagai media untuk bermobilisasi antar gedung. Jadi untuk itu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tidak ada tempat jalur sepeda khusus yang dibangun di ITERA. Untuk itu, terdapat spesifikasi adanya pembangunan dari jalur sepeda, yaitu melihat dari keamanan, kenyamanan, dan melihat dari standar yang ada. Kemudian bagaimana standar pembuatan jalur sepeda?
itu tuh memiliki beberapa hal. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui lebar minimum jalur sepeda. Kemudian lebar minimum jalur sepeda pejalan kaki, yaitu dengan rentang 3,5 dan 2,5. Lebar minimum jalur sepeda dan jalan pejalan kaki itu boleh dikurangi 0,5 jika volume luas lalu lintas itu tuh besar di sepanjang jembatan yang cukup. Kemudian lebar minimum ruang bebas mendatar antara jalur sepeda dengan lalu lintas itu tuh sekitar 1 meter. Strategi selanjutnya adalah melakukan perombakan jadwal. Berdasarkan hasil survei keinginan mahasiswa, didapatkan bahwa mahasiswa membutuhkan waktu pengoperasian bus yang lebih panjang atau melakukan perombakan ulang jadwal dan memberdayakan bus di luar lingkungan intra-ITERA, seperti Jalan Airan, Belwis, dan Kopi, karena ketiga daerah tersebut termasuk ke dalam lingkungan tempat tinggal mahasiswa ITERA. Lalu, strategi solusi alternatif yang terakhir diberlakukan apabila tidak dimungkinkan untuk memperpanjang jadwal pengoperasian bus dengan alasan untuk tetap menjaga kualitas kondisi bus tetap baik. Ada baiknya pihak ITERA bekerja sama dengan pihak penyedia transportasi untuk menyuplai alternatif kendaraan perorangan untuk mengisi waktu mobilisasi yang tidak dimungkinkan dipenuhi oleh bus intra-ITERA. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa ITERA butuh beberapa fasilitas yang memadai untuk mendukung kelancaran aktivitas bermobilisasi. Seperti yang pertama, perlu adanya penyediaan halte bus, di mana peran halte sangatlah penting. Nah, yang kedua, trotoar juga memiliki fungsi yang tidak kalah pentingnya di ITERA. Sebab para pejalan kaki berada pada posisi lemah jika mereka berada atau bercampur dengan kendaraan lainnya. Nah, ketiga, melihat keadaan jalan yang ada di ITERA, juga perlu dilakukan perbaikan jalan sebab kondisi jalan di ITERA kurang layak untuk bermobilisasi. Nah, poin yang keempat, juga perlu adanya perubahan jadwal keberangkatan bus yang dirasa tidak stabil, di mana seharusnya bus beroperasi pada jam siang, sebab pada jam-jam ini banyak mahasiswa yang membutuhkan bus. Nah, poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, apabila fungsi bus masih kurang maksimal, maka perlu adanya alternatif lain yang seperti penyediaan sepeda kampus atau bisa juga mengadakan penyediaan otopet. Nah, penyediaan fasilitas yang satu ini bertujuan agar mobilitas tetap berjalan dengan lancar dan perkuliahan tidak tertunda.